Gimana pembahasan yang kemarin, YouTube yang podcast kemarin, udah lihat belum podcast? Oh, yang terbaru itu ya? Yang tentang waktu itu kan? Iya. Lagi rame. Ngomongin apa nih guys? Ngomongin Cakri yang kemarin itu loh, konten terakhir. Oh, konten terakhir kan ngomongin tentang nikah ya? Iya. Ternyata dampaknya Bisa salah satunya juga kan ya. Selamat siang, assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Bapi, Mas Gimari, sehat mas? dokter. Terima kasih. Lagi ngobrol apa ini? Mari dok. Pada ngobrol-ngobrol apa ini? Ini. Jadi kan kemarin kita membahas tentang apa? Pernikahan yang menurun angkanya ternyata bisa menyebabkan child free juga dok. Alasan. Jadi banyak yang orang-orang itu Gak mau menikah, Nggak mau tidak mau menikah. punya anak. Iya. Oke. Tapi beragam ternyata alasannya mungkin ya. Beragam alasannya itu macam-macam tuh. Iya. Macam-macam, ada yang anak penyakit, Iya. Atau ekonomi. Oh ribet. Iya. Hidup itu udah Iya, sulit. ada ketakutan untuk butuh biaya besar kan. Itu pasti. Bisa karena Harus itu ada. Juga bisa karena ini sih biasanya trauma-trauma dari pas orang kecil. tua. Iya. Psikologis ya. Jadi seolah ditakut mungkin dia pada saat kecil kemarin pola asuhnya orang tua yang keras gitu dan lain-lain gitu ya, pola asuh dari orang tua. Jadi mungkin pada saat dia dulu kecil orang tuanya memperlakukannya seperti ini. Nah dia jadi kayak ada ketakutan untuk takut dia juga akan memperlakukan yang hal-hal sama terhadap anaknya. Hal itu terjadi pada anaknya dan selanjutnya ya. Kita kan hidup di zaman yang berbeda dengan orang tua kita. Iya betul. Ya kan, kita punya banyak informasi, wawasan gitu tentang parenting orang tua. Iya. Seharusnya tidak perlu ditakutkan sih untuk masalah Kita beradaptasi pola sama asuh, zaman ya, ya. betul, Mungkin beradaptasi pola sama zaman dulu yang terbaik Iya. adalah pola tangan besi mungkin. Iya, Dan pola pola sekarang tangan mungkin udah apa. ketinggalan zaman, udah nggak update sehingga kita Iya, harus betul, ya, menyesuaikan iya, sama betul. kondisi dan lingkungan kita saat ini, zaman kita sekarang. Ya. Iya, Itu- mungkin zaman kita dulu dikerasin, ya kita malah jadi pribadi yang tangguh. Iya. Nah, Iya. anak sekarang dikerasin, berontak. Iya, Nah, betul. Bisa. jadi mungkin salah satu dari psikologi adalah trauma, mungkin trauma. Iya, Ada ketakutan untuk tidak bisa lepas dari pola asuh yang sudah menempel di kita, mungkin itu. Takut memperlakukan tuturunnya Iya. nanti berlebihan atau lebih keras ya. Selain itu juga ada apa penyakit ya? Iya, kalau dari yang saya baca sih ya, mungkin Iya. dokter yang bisa lebih wanitanya sih untuk si Iya. istrinya. Iya. Itu tuh kira-kira dari medis sendiri ada keuntungan Indikasi mungkin ya, indikasi Iya. atau saran atau hal-hal tertentu yang mengakibatkan seorang individu, seorang wanita itu disarankan untuk juga mengandung anak. Memang ada penyakit-penyakit tertentu yang berisiko tinggi, penyakit tertentu pada wanita ya, terutama pada wanita yang berisiko tinggi bila mana dia nanti sedang dalam kehamilan pada saat dia juga melahirkan itu itu risikonya tinggi. Seperti contohnya penyakit jantung gitu ya. Wanita yang punya penyakit jantung misalnya, berarti kan kalau wanita yang muda ya, berarti kan wanita muda punya penyakit jantung pasti penyakit jantung bawaan dong. Misalnya kan orang yang hamil kan pasti usia 20 tahun atau 30 tahun ya. Berarti bukan penyakit jantung yang degeneratif, bukan yang usia 50 atau 60 tahun ke atas gitu kan. Kalau penyakit jantung bawaan pada wanita itu memang pastinya risiko tinggi pada saat dia kehamilan, apalagi pada saat dia melahirkan. Nah, berapa besarnya derajatnya risikonya itu pastinya nanti akan ada pertimbangan bisa untuk hamil. Oh, ini nggak akan bisa untuk bisa melahirkan. Maka disarankan keras untuk tidak mengandung. Nah, misalnya ada yang masih bisa ditoleransi, misalnya ini misalnya ada kebocoran katup tapi masih sedikit, masih aman, nah masih bisa diteruskan kehamilannya, tapi tentu saja dengan atensi, dengan perhatian khusus dari dokternya. Pasti akan diperiksa terus, akan di follow up terus nih, apakah bisa dilanjutkan kehamilannya. Trauma pola asuh dari orang tua. Jadi mungkin pada saat dia dulu kecil orang tuanya memperlakukannya seperti ini. Nah dia jadi kayak ada ketakutan untuk takut dia juga akan memperlakukan yang hal-hal sama terhadap anaknya. Hal itu terjadi pada anaknya dan selanjutnya ya. Ya kan kita kan hidup di zaman yang berbeda dengan orang tua kita. Iya betul. Ya kan kita punya banyak informasi, wawasan gitu tentang parenting orang tua. Iya. Seharusnya tidak perlu ditakutkan sih untuk masalah Kita beradaptasi pola sama asuh, zaman ya, ya. betul, Mungkin beradaptasi pola sama zaman
zaman dulu yang terbaik adalah pola tangan besi mungkin. Kalau sekarang mungkin udah ketinggalan zaman, udah nggak update, sehingga kita harus menyesuaikan sama kondisi dan lingkungan kita saat ini, zaman kita sekarang. Iya, mungkin zaman kita dulu dikerasin, ya kita malah jadi pribadi yang tangguh. Nah, anak sekarang. Jadi mungkin salah satu dari psikologi adalah trauma, mungkin trauma. Ada ketakutan untuk tidak bisa lepas dari pola asuh yang sudah menempel di kita, mungkin itu. Takut memperlakukan keturunannya nanti berlebihan atau lebih keras ya. Selain itu juga ada penyakit ya. Nah, terutama untuk si wanitanya sih, untuk si istrinya. Itu tuh kira-kira dari medis sendiri ada keuntungan indikasi mungkin ya, atau saran atau hal-hal tertentu yang mengakibatkan seorang anak tidak mengandung anak. Memang ada penyakit-penyakit tertentu yang berisiko tinggi, penyakit tertentu pada wanita ya, terutama pada wanita yang berisiko tinggi bila mana dia nanti sedang dalam kehamilan pada saat dia juga melahirkan. Itu risikonya tinggi. Seperti contohnya penyakit jantung gitu ya. Wanita yang punya penyakit jantung misalnya, berarti kan kalau wanita yang muda ya, berarti kan wanita muda punya penyakit jantung, pasti penyakit jantung bawaan dong. Misalnya kan orang yang hamil kan pasti usia 20 tahun atau 30 tahun ya, berarti bukan penyakit jantung yang degeneratif, bukan yang usia 50 atau 60 tahun ke atas gitu kan. Kalau penyakit jantung bawaan pada wanita itu memang pastinya risiko tinggi pada saat dia kehamilan, apalagi pada saat dia melahirkan. Nah, berapa besarnya derajatnya risikonya itu pastinya nanti akan ada pertimbangan, bisa nanti sampai kelahirannya. Nah, itu akan di follow up terus tuh oleh dokternya. Itu salah satunya tuh penyakit jantung. Nah, itu mengakibatkan keluarga tidak disarankan untuk punya anak sendiri gitu. Nanti akan sarannya untuk adopsi atau untuk yang lain-lain pasti akan ada. Bayi tabung ya dok? Bayi tabung sama aja, hamil juga. Tetap hamil di perempuan nih, tetap aja ya. Inseminasi buatan. Kalau yang bayi tabung di Indonesia itu tetap pada wanitanya. Kalau yang di luar negeri kan pada lahirnya beda. Ada soal filmnya tuh Mbak. Ada filmnya. Jadi dok ya, surrogate ya, istilahnya mother surrogate. Jadi pengganti kehamilan. Jadi misalnya saya suami, Mbak Fit istri gitu, tapi dia punya masalah nih. Tapi tetap punya keturunan dari suami istri dong. Karena dia nggak kuat, dia harus minjem tubuh wanita lain untuk bisa mengandung anak kami, seperti itu contohnya. Jadi rahimnya dipindahin ke Marina, rahimnya sama sperma, tapi telurnya tetap telur istrinya, seperti itu contohnya. Tapi di Indonesia belum bisa. Satu mahal ya dong. Hukumnya, undang-undangnya juga. Tapi di film itu dong, apa itu? Di luar negeri udah dilakukan. Di luar negeri udah, tapi di sini belum bisa. Tapi mungkin untuk menjawab pertanyaan itu, salah satunya itu. Kemudian ada kondisi-kondisi tertentu pada wanita di mana dia tidak dianjurkan untuk tidak melahirkan dan menghasilkan tulang atau hamil ya. Contohnya ada aneurisma di otak misalnya. Ada kerentanan untuk bisa terjadi pecahnya pembuluh darah seperti itu. Pasti kan wanita yang sedang hamil tekanan darahnya pasti meningkat. Karena dia memompa untuk dianya sendiri dan untuk anaknya. Makanya butuh donor kan kadang-kadang butuh darah nih gitu ya kadang-kadang. Pokoknya tekanan darah pasti pada saat hamil itu akan meningkat karena si jantung itu bekerja 2 kali lipat untuk si dianya sendiri, individu wanitanya, dan juga untuk bayinya. Nah, peningkatan tekanan darah itu pastinya akan ada risiko bila mana seorang individu itu tidak dalam kondisi yang seharusnya, misalnya pembuluh darahnya ada yang rentan untuk pecah misalnya, seperti itu. Nah, itu pastinya akan ada risiko-risiko. Nah, disarankan nanti untuk mungkin tidak punya anak, seperti itu. Itu mah pasti udah jangan dengan punya anak gitu ya. Iya, mungkin indikasi mutlak bahkan kalau misalnya risikonya terlalu tinggi ya, seperti itu. Nah, ini kan faktor medis ya. Faktor medis. Kanker juga bisa berarti itu. Nah, kalau dari kalau misalnya kanker, jadi misalnya dia ternyata ibunya kena kanker, tantenya kena kanker, misalnya jadi dalam keluarga itu ada riwayat kanker, ternyata di usia berapa sebelum dia menikah itu dia ternyata juga kena, tapi jatuhnya dia misalnya masih tumor nih ya, jinak gitu, dan dia kayak ada dia takutnya nanti kalau dia menikah dan coba untuk punya anak gitu ya, itu akan menurunkan kegiatan anaknya. Sebenarnya itu nggak bisa begitu sih, menurut saya pribadi nih ya. Menurut saya pribadi, semua manusia itu pasti punya
punya kelemahan dan punya penyakit bawaan. Punya sekarang. Tapi almarhum ayah saya meninggal dulu karena sakit jantung. Nah, dan juga keluarga besarnya semuanya kebanyakan meninggal sakit jantung. Riwayat sakit jantung. Kemudian ibu saya kena kanker. Nah, kemudian keluarga yang besarnya juga banyak kan meninggal karena kanker. Nah, berarti saya ini punya gen bawaan risiko tinggi untuk penyakit jantung dan penyakit kanker, contohnya seperti itu. Tapi saya tapi hal ini tidak mengakibatkan saya mempertimbangkan untuk tidak punya anak saya takutnya nanti sakit jantung dan sakit kanker misalnya seperti itu. Seharusnya hal-hal itu justru menjadi kita lebih aware ya, maksudnya justru menjadi lebih waspada, mempersiapkan diri dan menjaga diri kita atau menjaga keturunan kita nantinya. Misalnya ada yang sakit diabetes, berarti kamu nanti anaknya punya sakit diabetes, kamu punya bawaan, punya faktor risiko tinggi punya diabetes. Nah itu kan sebenarnya hal-hal itu yang mengakibatkan kita ini lebih tahu diri kita sehingga kita bisa menjaga diri kita lebih baik, menjaga keturunan kita juga lebih baik untuk menjauhi risiko-risiko terkena penyakit tersebut sebenarnya. Tapi kalau yang itu yang menjadi pilihan, saya punya kanker nih, bawaan kanker nih, saya nggak mau punya anak nanti anak saya kena kanker. Sebenarnya sih itu nggak jadi alasan ya. Walaupun mungkin di luar sana ada orang yang berpikir seperti bisa aja kan hak pribadi ya. Karena memang sebenarnya child free itu kan memang asasi. Iya. Betul. Kan nggak ada undang-undang yang mengharuskan seorang harus punya anak. Nggak ada. Pilihan sih sebenarnya. Pilihan hidupnya. Dia merasakan ketakutan itu akan terbawa nanti ya udah. Ya silakan aja jalan hidup kalian. Sekarang gini dok, kalau tadi dokter pertanyaannya Marlinda terkait penyakit, penyakit itu bisa gara-gara faktor apa? Ekonomi ya dok? Maksudnya kan kalau jadi karena ada yang buruk, ekonomi yang bisa kan. Jadi mungkin selain faktor faktor penyakit turunan, faktor trauma ya, ada juga sepertinya kayak faktor ekonomi juga sih ngaruh dok. Karena kan jadi gini, mungkin ada beberapa pasangan yang berpikir bahwa aduh nanti kita kalau misalkan anak kan butuh biaya besar bla 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 dan ini mempertimbangkan untuk mereka kayaknya nggak usah gitu. Dan juga bisa jadi dok dengan kondisi kalau nanti misalnya kondisi ekonomi kita tidak stabil, tiba-tiba kita punya anak 1, 2, 3 bebannya makin beban hidupnya benar. Nah misalnya kalau kita cuma punya anak 1, nah kita bisa full kasih dia makan. Ya setiap hari kamu makan 1 telur, bisa bahkan sehari bisa 3 kali dia makan telur. Nah kalau kita punya 3 anak kan nggak mungkin dong. Bisa jadi 1 telur itu dibagi 3. Nah berarti kan itu ngaruh juga ke faktor gizi. Iya sih, bisa sih. Jadi nanti mungkin jadi ke stunting ya dok. Bisa kurang gizi ya. Iya kurang gizi. Karena kan program pemerintah juga sekarang itu memang anak-anak yang stunting dok, itu mereka dapat PMT. Maksudnya PMT mbak? PMT singkatan dari? Gue nggak tahu. Pemberian makanan tambahan. Itu ya. Gizi tambahan susu, telur. Jadi ibu-ibu posyandu kebetulan karena saya punya anak pada makanan tambahan untuk anak-anak. Ini diharapkan ada tambahan setiap hari itu ya mungkin ibunya tidak bisa memberikan dia telur gitu ya karena ada 3 anak yang harus diberi makan. Nah dengan bantuan PMT ini anak yang di antara 3 itu terkena stunting dia diberikan PMT untuk tambahan gizi. Jadi bagus sih memang program pemerintah. Tapi ya itu tidak semua orang berpikir akan ada bantuan seperti itu. Dan juga tidak bisa terlalu berharap pastinya ya. Nah, kita kan nggak bisa hidup mengharap dari bantuan terus ya pastinya. Jadi mereka belum nanti pampersnya, belum nanti susunya, biaya SD, SMP, SMA dan lain-lain kuliah bagaimana gitu kan. Sekarang dilematis ya ini dok apa? Kayak di dekat rumah saya nih dok, daerah dok saya dok itu ada terkenal lah dari dok saya itu dia punya anak banyak dok. Masa langsung istri anaknya 5, tapi 5-nya nggak sekolahin. Oke. 5-nya kayak ya orang tuanya acuh jadi kayak mau bikin doang tapi nggak mau mendidik, nggak dirawat dengan baik seharusnya. Makanya pada akhirnya orang mungkin daripada kan jadinya kan karena ada yang nggak terdidik kan jadinya liar. Betul. Liar mungkin meresahkan warga, mungkin nggak ada faktor psikologis orang tua. Daripada gua punya anak disumpahin orang, marah-marahin orang, mungkin lebih kepada mungkin banyak dari kita menahan diri dulu dok, menahan diri. Pada akhirnya kan usia pernikahan jadinya mundur. Iya. Balik lagi ke diskusi kita kemarin.
itu juga jadi salah satu faktor untuk orang berpikir ya, khawatir ya. Nunggu sampai finance-nya stabil, masa depannya jelas. Iya. Kayaknya yang dirasain sama generasi ngejar karir dulu. Iya, ngejar karir dulu karena kan settle dulu udah iya stabil benar, dulu, iya gitu benar. ya. Karena kalau yang dilihat nih kan sekarang dunianya benar-benar dunia sosmed banget kan, kayak berita viral kekerasan rumah tangga lah, apa itu kan udah banyak banget kan. Itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak pelajaran gitu kayak kayaknya nggak usah deh nikah cepet-cepet, mendingan karir dulu atau sekolah dulu kayak gitu sih. Betul, iya. Dirasain. Apalagi sosmed sekarang semakin terblow up ya, hal-hal yang kayak begitu tuh jadi membuat kita keresahan, kekhawatiran dan ketakutan kita untuk kita menentukan langkah hidup kita selanjutnya seperti itu ya. Menikah kan sebenarnya memang saya itu kan sebenarnya kita berarti hidup kita ini berubah dengan menikah nih, kita sudah bersama pasangan kita, nanti kita akan bersama keturunan kita, itu kan pasti perubahan hidup kita yang sangat besar. Nah, hal-hal yang mengkhawatirkan itu bisa aja kita menjadi galau ya, kita menjadi ketakutan dan khawatir seperti itu ya. Balik lagi pada individu sebenarnya. Begitu beberapa. Nah, coba Mbak Fitri kan setahu saya kan Mbak Fitri nikahnya agak usia agak mundur. Nah, itu dulu kenapa? Nah, pertimbangannya Mbak Fitri lebih iya kan? Iya. Sama, saya juga dokter juga, dokter 7 tahun. Jangan ditiru. 37 tahun ya baru nikah. Saya nikah di usia 35. Saya umur 31, istri saya sudah umur 35 sama. Nah, itu dulu kenapa tuh alasannya kalau dari Mbak Fitri dulu untuk apa? Ya, dapat jodohnya. Iya, jadi mungkin salah satunya ya kalau saya nikah telat itu ya mungkin memang judulnya memang baru datang di usia 35. Tapi ada juga sih ketakutan, ya memang tidak memungkiri bahwa ada sedikit trauma bahwa apakah saya akan mendapatkan, ada semua perempuan itu punya ketakutan apakah nanti suami saya sayang sama saya atau tidak. Terus kemudian apakah nanti dia akan lembut atau kasar dengan saya, ya istilahnya kekerasan dalam rumah tangga ya. Fenomena di masyarakat. Apakah dia akan jadi imam yang baik untuk saya dan anak saya, itu banyak sekali pertimbangan karena saya kan jujur dari psikologi ya dok. Jadi banyak pertimbangan yang akhirnya yang jadi kepikiran. Kita nggak mungkin tutup mata karena kita tahu ilmunya gitu. Jadi memang benar-benar kita harus mempertimbangkan orang yang akan mendampingi kita itu yang memang paling mendekati sempurna. Bayangkan nanti nyari yang sempurna nggak bakal ada, tapi paling tidak mendekati sempurna. Setidaknya dia mau berjuang bersama, bertanggung jawab, udah cukup. Karena kalau dia mau berjuang bersama, di saat kita lagi jatuh ya kita berjuang bersama, di saat kita lagi di atas ya kita tetap bersama. Dan dia bertanggung jawab dalam arti dia kerja, ya kan? Jadi nanti kalau tiba-tiba dia harus dipecat atau apa, dia harus tetap bertanggung jawab untuk cari kerja. Nah, terkait keputusan punya anak waktu itu di tangan siapa? Lu diskusi nggak lu? Kita punya anak nih apa gimana dulu kalau Profesor juga ya gimana ya? Nggak nikah kita yang belum nikah juga, saya belum nikah, Marina juga belum. Maksudnya kesepakat kan gini kadang-kadang nih saya mah berbagi pandangan aja kayak karena kadang-kadang di luar sana itu banyak bahasanya walaupun dia udah nikah, aduh nggak ada rencanain lagi punya anak, jadi tembak aja lah gitu akhirnya jadi. Nah maksud saya ada nggak sih faktor-faktor yang mempertimbangkan punya anak tuh mesti diomongin dulu. Nah itu pengambilan keputusannya, oh kita punya anak nih itu gimana deh dari yang udah pada nikah kita kan belum ya. Kalau saya sih dari awal karena mungkin usia saya juga sudah 35 ya, jadi nggak ada keinginan untuk menunda gitu. Dan memang pada saat itu saya langsung hamil, tapi ada kondisi yang akhirnya janin saya tidak berkembang ya. Yang pertama ya. Janin saya tidak berkembang, ini keguguran gitu. Dan kalau saya pribadi sih tidak menunda, tapi mungkin ada beberapa juga pasangan yang menunda ya setahun misalnya. Jadi kalau udah setahun baru ada pacaran dulu, iya menikmati masa berdua. Kalau itu malah langsung gas aja gitu gitu. Iya kan usia. Karena kan udah usianya kan udah nggak. Makin tinggi risikonya kalau makin ditunda. Iya, dan umur saya itu kan waktu hamil itu ya risiko tinggi, maksudnya risiko tinggi. Jadi saya sempat keguguran 2 kali dan akhirnya setahun pending untuk ibaratnya yang mengistirahatkan mental dan rahim, baru saya program lagi. Akhirnya saya hamil di usia 39. Ya, itu makin tinggi lagi tuh risikonya. Tetap bisa ya bisa 40 ya. Bahkan anak pertama baru makin besar lagi. Kalau anak kedua atau selanjutnya agak lebih rendah risikonya. Jadi
Iya. Agak lebih rendah maksudnya gimana? Agak lebih rendah resikonya gitu. Iya, Karena udah lebih karena udah berhasil. Yang kedua akan lebih tinggi risikonya kalau misalnya jadi kemungkinan punya anak tuh lebih rendah lagi. Oh, kemungkinan punya anak tuh lebih rendah lagi gitu. Karena resikonya lebih tinggi. Risikonya lebih tinggi. Karena usianya udah makin nambah. Jadi risiko itu lebih tinggi kalau misalnya anak pertama makin usia makin tinggi gitu. Iya. Jadi misalnya umur 39 nih, kalau anak pertama itu risiko lebih tinggi dibanding kalau anak 39 di anak 2, anak 3. Oh, iya. Kalau misalkan pilihannya sesar? Bisa, itu makanya dijadikan suatu masukan pertimbangan buat orang dokter kandungan saya juga tidak dokter kandungan dan bidan juga tidak merekomendasikan untuk normal, iya. Karena usia, mengingat usia, takutnya saya nggak kuat, tiba-tiba nggak kuat. Iya. Terjadi apa-apa itu fatal. Kalau dokter itu gimana dok? Sesar juga sama karena istri juga risikonya usianya sudah agak lebih lanjut ya, maksudnya lebih faktor risikonya juga lebih banyak, makanya dokter akan menyarankan untuk sesar. Berarti emang kalau kita misalkan saya nikah ketemu pasangan yang umur 30-an, ada kemungkinan akan disarankan sama dokter tuh untuk sesar untuk meminimalisir. Kalau misalnya udah 35 tahun ke atas tuh ya. Tapi itu ada indikasinya juga mas, karena teman saya juga di usia 39 juga hamil bareng. Normal. Dia normal. Bisa. Tergantung fisik, balik ke individu masing-masing lagi, balik lagi ya. Iya. Kondisi si bayinya, posisi bayi. Kalau saya kebetulan anak saya nggak di bawah kepalanya, dia melintang. Nah itu. Jadi ada 3 udah nggak mungkin lagi. Udah 3 faktor ibu, faktor anak, dan faktor situasi dan kondisi lain selain ibu dan anak. Ibu itu tadi usia yang makin lanjut, terutama anak pertama disarankan untuk sesar. Kemudian nyakit-nyakit tertentu bawaan yang mengakibatkan dia risiko tinggi bahkan ngeden gitu. Ngeden itu kan meningkatkan tekanan darah segala macam. Nah itu apalagi kalau pas lagi hamil itu kan kondisi tidak stabil tekanan darahnya. Ada yang namanya preeklamsia. Nah itu sangat preeklamsia itu apa dok? Peningkatan tekanan darah pada saat hamil. Nah itu bisa berakibat bahaya buat ibunya juga buat bayinya juga. Nah gitu. Kemudian faktor dari ibunya dari jalan lahirnya, makanya kan di pinggulnya sempit, betul. Maksudnya pinggul wanitanya gitu. Jalan lahirnya kecil. Jadi kalau pinggulnya kecil, pala bayinya besar, nggak bisa. Kayak materi kita kalau seksi dulu dok ya. Kenapa pinggul wanita ketika pubertas itu harus beda? Karena membuat jalur keluarnya melahirkan bayinya. Kalau pinggulnya misalnya pinggulnya maksudnya berbentuk gitu ya, agak besar, tapi pala bayinya itu yang faktor kedua nih, faktor ibu tadi, faktor janinnya lebih besar lagi, ya tidak dimungkinkan untuk masuk ke sekalipun si pinggul ibunya tuh bisa besar, tapi kan diukur tuh nanti pintu atas panggul dan pintu bawah panggul itu akan diukur tuh pada saat dia pemeriksaan obstetrik tuh akan diukur tuh, oh ini segini, kemudian nanti di USG bayinya segini misalnya. Nah, walaupun ini pinggulnya besar, tapi kalau pala bayinya ternyata lebih besar lagi, ya nggak bakal masuk seperti itu. Abis itu sesar lagi. Dan saya juga pernah baca penelitian itu ternyata perempuan-perempuan yang tinggi badannya di bawah 150 disarankan tidaknya? Bukan. Emang nggak bisa lahir normal. Oh pasti harus sesar gitu. Oh iya benar. Karena kebetulan saya tinggi saya cuma 148 dan di bawah 50 tuh. Di bawah 150 itu saya baca beberapa penelitian agak sulit untuk lahir normal. Jadi disarankan untuk sesar. Karena pendek kan, kita kan pendek. Jadi jarak antara ini juga terlalu pendek. Jadi si bayi kalau ternyata bayinya panjang, dia nggak akan bisa nyangkut, ya kan? Nah, karena saya pun dulu waktu lahir sesar. Karena ibu saya panggulnya kecil dan ibu saya berarti juga tinggi juga nggak sampai 150 gitu. Jadi karena udah beratnya dia nggak sampai 150, terus kemudian pas dicek pinggulnya kecil, jadi saya walaupun cuma 2,7 tetap muter aja, nggak akan masuk gitu. Jadi dua kondisi itu juga mungkin ya bisa jadi ya, ilmu kan update ya, jurnal penelitian benar ya, riset kayak gitu kan nanti dari angka statistik misalnya resikonya lebih misalnya disarankan untuk misalnya sesar, tapi toh ada juga orang tinggi 148 misalnya tapi bisa melahirkan normal misalnya, tapi risiko anomali bisa aja sih. Nggak semua sih, nggak semua. Iya, tapi ada. Iya, tapi ada kasus ternyata temuan yang memang ya mungkin salah satunya anak pinggulnya juga kecil. Mungkin. Jadi kan
Maka gue bilang tadi balik lagi kayak kita materi seks eduka anak-anak SMP, ya kenapa cewek itu pubertas pinggulnya gede, payudaranya membesar, kan untuk mempersiapkan dia jadi ibu. Nah balik lagi dokter, kalau kita ngomongin begini, itu balik ke gizi dok. Iya. Kenapa wanita itu bisa segera pubertas? Ya kan gara-gara faktor gizi kan, menghasilkan hormonal. Iya, gizinya makin bagus, makin cepat matur gitu, makin dipersiapkan kondisinya untuk dia bisa melahirkan, mengandung anak. Ternyata good food itu bukan cuma good mood ya, good food good life ya. Makan yang benar tuh hidup kita jadinya lebih baik. Penting ternyata ya, kebutuhan dasar makan, minum, tidur dan berhubungan gitu ya. Terus juga selain itu ada child free itu ada faktor lingkungan juga ya. Jadi ada artis inisial siapa gitu ya. Artis yang dia bilang dia nggak mau, dia memilih child free karena dia tidak mau menambah populasi. Oh iya. Dia nggak mau menambah populasi. Dia nggak mau nambah sesek karena dia kan Pulau Jawa atau Indonesia ini sudah sesak gitu ya. Terus juga polusi udaranya nggak bagus. Iya, benar. Efek global warmingnya panas. Iya, jadi kayaknya kasihan nanti anak saya. Udara yang Pulau Jawa itu penduduk Indonesia-nya 50 juta di saat 250 kota kan kita 270 juta sekian. Nah 50 jutanya itu ada di Pulau Jawa. Ya, terpadat ya. Terpadat. Jadi bahkan itu dia menyaingi Rusia dan Jepang secara kepadatan jumlah penduduk. Makanya tadi ya wajar dulu kalau ada pandangan seperti itu wajar aja ya, dan itu kan jadi pilihan hidup seseorang, di mana merupakan hak asasi manusia yang nggak bisa kita intervensi, dan itu kan sebenarnya terkait pada istilahnya iman juga ya. Dan kita pandangan hidup masing-masing juga sebenarnya. Ya walaupun nggak ya, ada yang bilang hal itu masuk akal, ada yang bilang sebenarnya hal itu ya itu kan bisa enggak, seperti itu kan. Atau kalau misalnya kita memang berumah tangga, punya istri dan kemudian punya anak dan melahirkan keturunan kita, sebenarnya kan itu balik lagi kepada fitrahnya manusia. Itu kan jadi ibadah kita, dharma bakti kita kepada Tuhan, seperti itu. Kita punya anak kita nanti yang akan meneruskan untuk merawat dan melestarikan bumi. Nah itu justru kalau misalnya tadi pandangannya nanti anaknya takut terkontaminasi sama lingkungan, takut segala macam yang ada di bumi kita ini, justru nanti anak yang kita lahirkan ini kalau misalnya dia kita kelola, kita rawat dan kita didik dengan baik, justru siapa tahu malah jadi penyelamat lingkungan, seperti itu kan, bisa aja kan. Kalau kita pandangannya konstruktif ya, kita pandangannya positif seperti itu, jangan takut anak yang kita lahirkan ini akan berdampak buruk pada lingkungan. Justru anak yang kita lahirkan ini akan menjadi penyelamat lingkungan dan akan memperbaiki bumi kita. Jadi dok, kalau dokter ngomongnya gitu, tadi saya di awal berpikirnya ternyata makanan itu penting, gizi itu penting. Iya, setelah dokter ngomong gini, pendidikan penting ya. Makanya banyak perempuan nih yang jadi lebih milih berkarir dulu gitu. Ya itu juga pilihan sebenarnya kan. Dari istrinya itu kan pasti lebih ke mental, karena kan istri yang mengandung yang segala macam. Terus juga perubahan fisik. Apalagi takut nanti nggak cantik, suaminya nanti main cewek lain, seperti itu kan. Ada banyak kasus dok. Jadi istrinya lagi hamil, suaminya selingkuh. Cuman kan balik lagi karena itu keputusan dari kedua belah pihak. Nah tapi kalau dari cowok sendiri tuh, dari prianya sendiri atau laki-laki itu pemikiran itu seperti apa ya? Kayak kok bisa mikir untuk udah deh kita sama-sama memutuskan untuk cari aja, itu kira-kira kenapa? Ya itu sebenarnya sangat subjektif ya, sangat tergantung dari individu masing-masing ya sebenarnya ya. Ada laki-laki, ada nih misalnya perempuan, pasangan nih laki-laki perempuan, laki-laki harus olahraga lagi misalnya seperti itu. Ada juga yang misalnya laki-lakinya yang perempuannya pengen punya anak. Misalnya laki-laki takut dia kalau punya anak takut menafkahi, takut lebih besar, beban hidup lebih banyak, seperti itu. Ya kalau menurut saya untuk bisa kita berumah tangga nanti sukses, berumah tangga yang baik, pastinya kita harus saling komunikasi nih, harus saling komunikasi. Misalnya child free itu menjadi pilihan, sebenarnya ini kan sebenarnya hak daripada masing-masing pasangan sebenarnya. Mereka sepakat nih, misalnya memang sepakat dua-duanya sepakat nggak pengen. Kalau salah satu pengen, salah satu enggak, biasanya cerai nih, hakim. Ya kan? Jadi yang
ironis ya. Ini ironis ya. Misalnya. Iya. Nah, yang penting kan komunikasi. Kalau misalnya memang dua-duanya sudah memutuskan untuk tidak punya anak karena indikasi medis misalnya, karena faktor ekonomi, faktor lain-lain misalnya, faktor budaya, ya itu kita saling saling toleransi aja sebenarnya. Jangan kan itu hak ya, Dok. Hak. Nggak bisa dilarang kan, nggak ada undang-undang yang melarang itu, nggak ada hukum yang melarang hal itu. Nggak ada yang diwajibkan, kamu pokoknya harus punya anak gitu. Iya. Kecuali tiba-tiba pemerintah ngomong. Iya. Tapi kan kalau negara begitu biasanya ngejamin Dok ya. Negara oh iya boleh punya anak. Saya biayain ininya. Ada kan negara gitu kan Dok? Iya. Wajib punya anak tapi ditanggung sama full hidupnya. Nah, kalau memang jadi kebijakan suatu negara ya. Nah, negara bertanggung jawab untuk biayai. Berhubung negara kita nggak mewajibkan atau tidak ada aturannya itu ya kita harus menyepakati bersama gitu. Yang harus menghargai itu. Iya. Jadi bukan kalau yang aku, iya Dok, ini masalahnya kan psikologi lagi kan. Kesannya kan, biasa gini. Udah nikah nih, kayak ini pak, nikah doang tapi nggak punya anak. Kapan punya anak? Iya. Begitu dong. Iya, benar. Kan ada juga tuh ya, maksudnya pasangan yang mandul yang udah bertahun-tahun nikah nggak punya anak, jadi malah jadi digibahin kayak gitu ya sama tetangganya. Jadi stres dong. Iya benar. Ujung-ujungnya mending stres dong, kadang-kadang jadi bingung-bingung aja. Iya. Jadi banyak tindak kriminalnya dong, perkara omong. Ada di channel saya nggak punya anak gitu ya, kan istrinya diledekin nih sama istri tetangga kan diledekin tuh. Suaminya marah kok nggak terima, dibilang laki lu ngandul tuh misalnya seperti itu, nggak mampu menghasilkan tuh, nih sama ini aja nih bisa nih nanti lu bisa. Ceweknya gitu nih cewek ini nggak tahu gitu ya. Kamu belum marah dibunuh. Siapa yang bunuh? Yang itu yang dibayang yang menghina lu nggak bisa lu bikin punya anak belum seperti dan itu kasih cewek ini itu fenomena nyata yang terjadi di masyarakat gitu kan, dihina misalnya suaminya, si istrinya nggak mampu menghamili gitu kan. Nah ini aja nih nggak terima suaminya kan dibegituin malah dibunuh ya. Ada fenomena nyata terjadi di masyarakat kayak gitu ya. Omongan orang ya mancing. Iya. Jadi sebenarnya harus kita Dok, tapi banyak dilemanya juga tadi, dilema kayak gini kita harus belajar ya rasa bodoh ya, berpikiran terbuka, lebih pilih mana yang mau didengerin, nah gitu. Kalau enggak ya kasihan juga. Kadang-kadang kan bukan Dok, kadang-kadang ya ada teman saya itu udah nikah banyak teman saya sekarang yang udah nikah bertahun-tahun belum. Tapi kan saya matanya apakah saya mandang dia rendah, karena sekarang dua-duanya teman saya kayaknya cowok teman saya, cewek teman saya. Dalam arti saya, ya mungkin memang ada faktor lain yang menyebabkan dia tidak. Iya, itu kan pilihan hidup, nggak bisa ditaruh, nggak bisa mandul misalnya. Itu kan jadi suatu hinaan ya misalnya kalau misalnya dibilang seperti itu ya kasihan. Karena Indonesia itu orang-orangnya tuh terlalu banyak minta. Iya, benar. Gini mohon maaf Dok, ada kan kalau child free ini kan secara sadar ya. Saya memilih child free untuk tidak punya anak, tapi di luar sana banyak yang nggak milih nggak punya juga. Betul nggak sih Gun? Iya kan, maksudnya ketika tanpa dia memilih child free pun dia juga kita berjuang gitu loh, maksudnya ada teman-teman saya berjuang untuk punya anak tapi nggak berhasil buat punya anak gitu. Iya, makanya begitu ada statement orang bilang child free itu jadi kayak yang berjuang punya anak aja jadi kayak oh jadi marah Mbak, bukan malah support. Enggak, jadi marah. Maksudnya aku pikir kamu sudah memutuskan untuk tidak punya anak dengan keputusanmu, tapi bukan karena keputusan Tuhan. Nah kalau kami belum punya anak, jadi sepertinya kayak kamu jadi seperti kayak takdir. Rezeki dari Tuhan. Kalau bilang saya tidak mau punya anak. Kalau perkaranya kayak kami berdua yang sudah bertahun-tahun berusaha untuk punya anak, berarti memang Tuhan belum memberikan jalan untuk sana. Jadi sebenarnya pro kontranya itu sih sebenarnya harusnya ya udah itu toleransi aja. Nah ini dong harusnya. Kayak terserah. Pilihan Dok ya harusnya Dok. Nggak usah, kalau tetangga tuh nggak usah pada ini. Gibah. Maksudnya dia mau tidak punya anak karena pilihan dia atau memang karena ada faktor lain yang tidak dia. Ya sudah memang itu memang jalannya. Hidupnya, way of life-nya. Nggak usah pakai ditanyain lagi kok
belum punya anak, kapan punya anak? Itu kan pertanyaan Mesti yang hati-hati ya kita ya. Emang dok, Ada udah nih bener dok. suami istri misalnya apa teman kita lama 5 tahun belum nikah. Iya. Mana punya anak? Ada dok, Yang ada bener dok. tuh ada lagi dia lagi perasaan enak. Iya. Kalau lagi perasaan yang enak, apa lu campur? Ya tadi tapi tindak kriminal bisa Iya, jadi. Jadi tindak Karena nggak kriminal. tahu. Terus kan yang tadinya dia berpikir kita mau ketemu teman-teman tuh untuk melepaskan Healing lah ya, healing. malah dari bahan Iya, iya. Bahan, ujian. Malah minder teman-teman udah pada punya anak, gitu. Kita belum punya anak jadi minder gitu ya. Gitu. Jadi harusnya kita support dan doain aja ya. Semoga cepat kelar ya. Iya, kayak gitu. Jadi bukan diganti pertanyaan kapan punya anak, tapi ya semoga cepat kelar ya. Amin gitu kan. Karena emang kalau teman gitu Pak gampang Pak. Bikin kenyang Pak. Makanya gizi penting, pendidikan supaya lebih dekat penting dong memang. Iya. Biar nggak asbun ya dok ya. Iya, Biar nggak hati-hati bertanya ya. Oke, mungkin itu aja kali dok ya. Itu aja. Ada lagi Mbak Tuti? Ngapain ngomong aja? Ada yang mau ditanyain lagi? Enggak sih cukup kayaknya. Cukup ya. Nanti tinggal kita bahas lagi lah. Terima kasih Baik, dok. Oke. Itu juga terima kasih. Iya, Dapat sama-sama, ilmu terima kasih baru. semua. Edisi akhir tahun nih. Ya kita Spesial jadinya rame ya kan. Iya, iya, iya. Tahun podcast. Akhir tahun podcast bareng-bareng sama Marina. Oke, iya.